Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Madijo sekian-sekian yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Moyu yang kembali mengeluarkan Divine Law Crystal menekankan bahwa dirinya akan membunuh mereka semua. Namun di saat yang sama, Demon Emperor datang dan meminta mereka mencukupkan hal ini. Hingga sebuah tangan dari Demon Emperor kini mengarah ke Moyu secara langsung. Bai Yuan pun menyebut ini sangat gawat, itu adalah Demon Emperor. Bai Yuan segera meminta Moyu untuk pergi. Namun Demon Emperor muncul nyatanya hanya menjemput para bawahannya serta mengatakan kepada Dragon Emperor bahwa semua yang harus dirinya lakukan sudah beres. Sisanya dirinya serahkan kepada Dragon Emperor. Yang Kuwangseng pun mengatakan para Demon King sudah pergi. Segera Yang Kuwangseng mengajak Bai Yuan dan Meng Anwen untuk menghancurkan barrier ini. Hingga barrier ini seketika hancur. Di samping itu, Moyu kini mengeluarkan Demon Exterminating Tower dan meminta para gurunya untuk cepat masuk ke dalamnya. Yang Kuwangseng menyebut Moyu sebagai bocah dan bertanya bagaimana dengan Moyu sendiri. Moyu pun meminta mereka untuk tidak khawatir, dirinya bisa mengatasinya. Hingga kini para guru pun masuk ke dalam Demon Exterminating Tower. Moyu mengatakan bahwa di dalam Demon Exterminating Tower ada ruang terpisah. Sekarang sudah dirinya masukkan kembali ke dunia spiritual miliknya. Dengan begini, dirinya sudah tidak punya beban pikiran lagi. Lalu Dragon Emperor kini memanggil Lin Moyu serta menegaskan bahwa kali ini Moyu pasti mati. Moyu tersenyum dan memanggil Demon Emperor sebagai Mixed Blood Dragon yang hina, serta bertanya apakah ingin membunuh dirinya. Dragon Emperor belum punya kemampuan untuk itu. Dragon Emperor pun sangat marah saat dipanggil sebagai Mixed Blood Dragon oleh Moyu. Dirinya pasti akan membunuh Moyu, hingga Dragon Emperor kini berubah ke bentuk naganya. Sedangkan Moyu kini mengeluarkan Ancient Thunder Tower, dan Moyu segera melepaskan God Slaying Thunder ke arah Demon Emperor. Melihat serangan ini, Dragon Emperor tidak tinggal diam dan melepaskan Dragon Breath untuk melawannya hingga dua serangan ini saling beradu. Dragon Emperor menyebut ini tidak mungkin padahal baru level 76. Mengapa Moyu bisa menggunakan kekuatan hukum? Moyu mengatakan bahwa dirinya sudah bilang Dragon Emperor tidak bisa membunuh dirinya. Dalam pikiran Moyu, dengan soul power yang dirinya punya sekarang, dirinya masih belum sanggup menahan serangan balik dari kekuatan hukum. Untungnya ada teknik soul split dari Antares. Dengan ini jangan sampai Dragon Emperor menyadari keanehan ini. Sementara itu Demon Emperor tidak menyangka Lin Moyu sampai membawa Ancient Thunder Tower. Ditambah lagi dia pakai God Slaying Thunder yang mengandung kekuatan hukum. Demon Emperor pun bertanya-tanya sebenarnya bagaimana cara Moyu melakukannya. Lalu Dragon Emperor mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kalau Moyu bisa sekuat ini. Dengan serangan ini Moyu akan mati. Namun Moyu kini lagi-lagi melepaskan God Slaying Thunder ke arah Dragon Emperor. Akan tetapi serangan ini masih belum bisa melumpuhkan Dragon Emperor. Dragon Emperor pun tertawa serta mengatakan
Biarpun dirinya tidak tahu trik apa yang Moyu pakai, Moyu tetap tidak bisa membunuh dirinya. Moyu paling hanya bisa melukai dirinya. Mustahil Moyu bisa terus menggunakan serangan seperti itu. Kalau tidak cepat atau lambat, Moyu akan mati terkena serangan balik dari kekuatan hukum. Hingga Dragon Breath yang dilepaskan Dragon Emperor mengenai Moyu dengan telak. Namun pemandangan selanjutnya membuat Dragon Emperor sangat kaget. Nyatanya Moyu baik-baik saja setelah menerima serangan darinya. Dragon Emperor menyebut ini mustahil. Lalu dalam pikiran Moyu, dengan skill damage transfer dan total rebirth, selama summon miliknya masih hidup, dirinya tidak akan mati. Lagi pula, serangan Dragon Emperor masih belum cukup untuk memusnahkan semua pasukan skeletonnya dalam sekejap. Dan kembali kini Moyu melepaskan God Slaying Thunder ke arah Dragon Emperor. Dragon Emperor yang terluka pun sangat kesal dengan serangan ini. Hingga kini Dragon Emperor berteriak dan memanggil pasukan Dragon King. Demon Emperor yang melihat ini akhirnya mengetahui, pantas saja selama ribuan tahun, Dragonkind yang memiliki atapistic bloodline semuanya mati secara tidak wajar. Ternyata Dragon Emperor sendiri pelakunya. Demon Emperor pun bertanya-tanya, apakah Dragon Emperor takut mereka akan mengancam posisi Dragon Emperor sebagai penguasa. Lalu Dragon Emperor mengatakan dengan membakar atavistic bloodline, dirinya akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan ini. Dan segera Dragon Emperor melepaskan skill Divine Dragon Ward Annihilation, hingga serangan dengan daya ledakan yang sangat besar mengenai Moyu dengan telak. Demon Emperor pun kini bertanya apakah ini berhasil. Dan nyatanya kembali skill Total Rebirth milik Moyu aktif dan membuatnya hidup kembali. Dragon Emperor yang melihat ini sangat kaget dan menyebut itu tidak mungkin. Dirinya tidak percaya. Mengapa Moyu masih belum mati? Mengapa Moyu masih hidup? Hingga Dragon Emperor kini mulai mengamuk. Moyu yang kini mengeluarkan Antares Scale mengatakan bahwa kapan-kapan mereka akan bermain lagi. Hingga Moyu kini berteleportasi ke wilayah Antares. Dragon Emperor yang murka meminta Moyu keluar, dirinya akan mencincang Moyu. Di sisi lain, Demon Emperor bertanya, mengapa manusia bisa melahirkan sosok monster seperti Lin Moyu? Mulai sekarang bagaimana cara dunia abis berurusan dengan Lin Moyu? Mau dibunuh pun rasanya mustahil. Bahkan jika dibunuh, dirinya tetap harus menghadapi amarah dari sosok di belakang Moyu. Ini sangat mengesalkan. Lalu kini di kediaman Antares. Antares yang melihat Moyu datang bertanya apakah Moyu sudah puas mainnya. Moyu pun mengiyakan hal itu. Antares menyebut Moyu sebagai bocah gila. Moyu memang tidak masuk akal. Tidak dirinya sangka, ternyata Moyu bisa berhadapan langsung dengan Dragon Emperor. Bahkan Moyu tidak terluka sedikit pun setelah menahan serangannya. Moyu pun mengatakan dengan senyumnya bahwa semua ini berkat talent Rebirth yang pernah dirinya tunjukkan pada Antares. Kalau dia tidak sanggup melenyapkan semua pasukan skeleton miliknya dalam sekejap, dirinya pasti bisa hidup lagi. Antares pun meminta Moyu untuk tidak besar kepala dulu dan berpikir, talent milik Moyu itu sangat hebat. Pastikan juga Moyu jangan sampai memberitahu orang lain soal talent milik Moyu. Ada beberapa metode licik yang bisa merebut talent milik Moyu untuk digunakan sendiri oleh mereka. Moyu pun kaget mendengarnya dan baru mengetahui bahwa ada cara kotor seperti itu. Moyu pun mengerti dirinya tidak akan menceritakannya pada siapapun. Antares juga mengatakan bahwa Ancient Thunder Tower ini hanya bantuan luar. Moyu tidak boleh terlalu bergantung padanya. Dengan kemampuan Moyu saat ini, Moyu belum mampu mengeluarkan seluruh kekuatan Ancient Thunder Tower, apalagi mengendalikan God Slaying Fortress. Lalu Moyu memberitahu Antares bahwa serangan milik Dragon Emperor tadi sangat mengerikan. Dirinya sadar tubuhnya tidak akan kuat menahan serangan itu, makanya dirinya langsung kembali ke sini. Antares mengatakan bahwa itu sudah jelas. Tubuh Moyu itu sudah menyatu dengan senjata tingkat Super God yang melampaui tingkat mistikal. Senjata itu bukan cuma membuatnya hampir menyentuh tingkat Super God, tapi juga mampu melepaskan kekuatan yang melampaui tingkat Super God. Lebih dari ini, dirinya tidak bisa memberitahu Moyu lagi.
Dan setelahnya Antares meminta Moyu untuk cepat pulang dengan melemparnya pergi. Lalu saat ini di benteng nomor 9, Ye Hao kini bertanya kepada Feng Cheng'an bagaimana situasinya. Feng Cheng'an mengatakan bahwa saat ini Eternal Great Wall masih berdiri kokoh menjaga garis pertahanan. Pasukan aliansi Demon dan Dragonkind tidak bisa menembusnya. Mendengar hal ini, Ye Hao merasa lega dirinya berhasil melindungi umat manusia. Semoga mereka yang pergi ke dunia abis baik-baik saja. Sementara itu di kediaman Meng Anwen, Moyu telah tiba di tempat ini. Moyu pun kini segera mengeluarkan Demon Exterminating Tower, serta mengeluarkan para gurunya. Meng Anwen yang melihat sekitar pun mengatakan bahwa ini halaman rumahnya. Mereka sudah kembali. Meng Anwen pun kini bertanya apakah Moyu baik-baik saja. Moyu pun mengiyakan hal itu walaupun dirinya tidak bisa mengalahkan Dragon Emperor, tapi untuk melindungi diri sendiri itu bukanlah hal yang sulit. Mendengar hal ini, Bai Yuan mengatakan bahwa gurunya ini saja tidak berani menjamin bisa selamat dari Dragon Emperor. Yang Kuangsang pun bertanya kepada Bai Yuan, apakah Bai Yuan berpikir Moyu itu payah seperti Bai Yuan. Lalu kini Bai Yuan meminta Meng Anwen untuk mengirim mereka berdua ke medan perang. Dirinya sudah menahan amarahnya, ini saatnya melampiaskannya. Meng Anwen mengatakan bahwa saat ini di benteng nomor 9 dan 8 diserang habis-habisan. Kondisinya sangat parah. Meng Anwen pun meminta Bai Yuan dan Yang Kuangsang untuk pergi. Lalu Moyu pun kini bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Meng Anwen pun mengatakan bahwa mereka akan menjaga gerbang negara. Lalu kini berpindah ke perbatasan Kekaisaran Sensia. Moyu pun kini bertanya kepada Meng Anwen untuk apa mereka datang ke perbatasan. Meng Anwen meminta Moyu untuk tenang, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang menarik. Lalu sesampainya di sana, Moyu pun nampak kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Meng Anwen mengatakan bahwa itu senjata rahasia negara Sakura, God of Will, entitas level 98. Moyu pun mengatakan bahwa mereka sampai pakai senjata rahasia, sepertinya negara Sakura sedang diambang kehancuran. Moyu yang memperhatikan pemandangan ini bertanya apakah mereka berjaga di sini karena pasukan aliansi Dragonkind dan ras Demon akan menembus pertahanan negara Sakura. Meng Anwen pun membenarkan hal itu, tapi mereka juga harus waspada terhadap God of Will itu. Dan jika diperhatikan, God of Will sudah mencapai batasnya. Levelnya juga terus turun. Kalau levelnya turun sampai 95 dan kehilangan kekuatan hukum, dia mungkin akan menyerang mereka berdua. Hingga kini God of Will yang menderita banyak kerusakan mengalihkan pandangannya ke arah Moyu dan Meng Anwen, dan seketika berlari ke arah mereka. Moyu yang kaget pun mengatakan bahwa God of Will berlari ke arah mereka. Meng Anwen mengatakan bahwa God of Will memancing pasukan aliansi itu untuk masuk ke Kekaisaran Sensia. Moyu pun mengerti maksud Meng Anwen, dirinya tidak akan membiarkannya. Di saat God of Will mendekat, Moyu seketika melepaskan God Slaying Thunder ke arah God of Will. Dan serangan ini juga Moyu tunjukkan kepada pasukan aliansi. Moyu yang terus menggunakan serangan ini akhirnya terkena dampaknya. Moyu mengatakan terus-menerus pakai kekuatan hukum dari Ancient Thunder Tower. Meskipun ada teknik Soul Split, jiwanya tetap kesulitan menahannya. Tapi God of Will itu malah jadi makin lemah. Moyu pun kini mengaktifkan Power Focus dan Enhance Drop. Dan segera maju menuju God of Will serta melepaskan skill God Slayer milik Skeleton King, hingga membelah tubuh God of Will menjadi dua bagian. Hingga notifikasi kini mengucapkan selamat karena telah berhasil membunuh Guardian God dan mendapatkan 200 juta poin pengalaman serta 1 bintang general. Moyu pun tidak menduga ini membunuh God of Will ternyata memberi dirinya sebuah bintang general. Kalau membunuh 12 eksistensi tingkat dewa lagi, dirinya akan jadi Divine General bintang 6 pertama dari ras manusia dalam ratusan tahun terakhir. Namun di saat itu Meng Anwen meminta Moyo untuk tidak lengah. Masih ada pasukan aliansi. Moyo pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal itu. Dan segera kini Moyo memanggil pasukan skeletonnya. Hingga Moyo kini memanggil Skeleton King untuk hadir.
Segera kini Skeleton King melepaskan serangan God Slayer dan Moyu juga meminta pasukan Skeleton untuk maju membunuh mereka semua. Hingga bentrokan aliansi Dragon King dan Ras Demon melawan pasukan Skeleton pun terjadi. Meng Anwen yang melihat ini menilai bahwa si bocah Moyo ini rupanya sudah seperti sosok dewa perang pelindung bagi kekaisaran Sensia. Lalu kini Skeleton King melepaskan elemental chaos hingga serangan ini menyapu bersih musuh yang ada di depannya. Pasukan aliansi yang melihat ini pun menyebut Moyo sebagai monster hingga mereka kini mengambil langkah untuk mundur. Namun tentunya Moyo tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Dan segera Moyo mengaktifkan skill Undead Gas. Saat mata terbuka penuh, pasukan aliansi pun kini terbakar oleh serangan yang membakar jiwa mereka. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak menggunakan skill ini. Dengan cepat, Moyu kini melepaskan skill Corpse Explosion hingga ledakan mayat pun terjadi. Setelahnya, di saat situasi mulai hening, tiba-tiba sosok lain datang ke arah Moyu dan Meng Anwen. Dan sosok itu adalah Black Sky Demon King. Black Sky Demon King bertanya, dirinya kira siapa? Ternyata itu adalah Lin Moyu. Ini adalah kesempatan bagus, akhirnya dirinya dapat kesempatan untuk membunuh Moyu. Di saat Black Sky Demon King menyerang, nyatanya Moyu dengan mudah menahan serangannya. Black Sky Demon King ini pun kaget kali ini dirinya datang dengan tubuh aslinya. Eksistensi tertinggi level 94 seperti dirinya, tapi ternyata Moyu mampu menahan serangan miliknya. Di saat High Demon King lain datang, Meng Anwen segera menghadangnya serta mengatakan bahwa Moyu sedang sibuk. Mereka jangan mengganggu Moyu. Sementara itu, Moyu dan Black Sky Demon King saling balas serangan dengan pertempuran jarak dekat. Black Sky Demon King pun sangat kesal dan bertanya, bukankah Moyu hanya seorang mage? Mengapa saat bertarung jarak dekat dia seperti berserker ras manusia? Black Sky Demon King pun mengatakan bahwa dirinya sudah bosan bermain. Sekarang saatnya membunuh Moyu. Moyu yang kini memanggil kembali pasukan skeletonnya ke penyimpanannya bertanya apakah Black Sky Demon King ini pikir Black Sky Demon King pantas menyebut dirinya sebagai eksistensi tertinggi. Hingga kembali Moyu melepaskan skill God Slayer. Demon King pun menilai ini buruk serta bertanya mengapa dirinya merasakan ancaman kematian. Segera Black Sky Demon King ini menjauh untuk pergi serta mengaktifkan Teleportation Stone. Sedangkan High Demon yang lain pun kini memanggil Black Sky Demon King untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak ingin mati hingga serangan Moyu kini berhasil menyapu bersih High Demon dan Black Sky Demon King berhasil kabur. Moyo pun nampak kesal jajingan itu kaburnya sangat cepat, bahkan dirinya tidak bisa membunuhnya. Setelahnya Moyo pun kini naik level. Moyo mengatakan bahwa setelah perang di dunia abis dan pertarungan tadi, akhirnya dirinya naik ke level 77. Kalau pertarungan sebesar ini terjadi beberapa kali lagi pasti akan bagus. Lalu Meng Anwen bertanya apakah Moyo sudah kecanduan membantai Dragon King dan Ras Demon. Moyo mengatakan bahwa membunuh mereka itu sudah jadi tanggung jawab mereka sebagai profesional dari ras manusia. Di saat yang sama alat komunikasi Meng Anwen berbunyi dan itu dari Bayi Yuan. Meng Anwen yang mendapat kabar dari Bayi Yuan pun nampak kaget dan bertanya apakah maksud Bayi Yuan pasukan besar di Eternal Great Wall sudah mundur dan apakah terjadi sesuatu. Lalu kini di perbatasan kekaisaran Sensia sebuah cahaya kini melintas di depan Meng Anwen dan Moyu. Meng Anwen yang melihat cahaya pedang ini bertanya apakah Jiang Yi sudah kembali. Semasa hidupnya Jiang Yi adalah eksistensi level 98. Kebangkitannya merupakan kabar baik bagi ras manusia. Hingga kini Jiang Yi mengamuk membunuh pasukan aliansi Demon dan Dragon Kain. Moyu yang memperhatikan ini mengatakan kepada Meng Anwen bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan kondisi Jiang Yi. Meng Anwen mengatakan bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan Demon Slaying Sword yang ada di tangan Jiang Yi. Dulu manusia membayar harga yang sangat besar demi membuat Demon Slaying Sword. Kematian Jiang Yi juga ada kaitannya dengan Demon Slaying Sword. Hal ini mungkin tercatat di arsip rahasia keluarga kerajaan. Pasukan Demon yang melihat kegilaan ini pun mengajak rekan-rekannya untuk mundur. Demon Emperor juga sudah memberi perintah untuk mundur.
Sementara itu, pasukan Dragon Kain nampak bingung mengapa pihak Demon malah mundur. Dengan ini mereka harus bagaimana? Salah seorang petinggi mengatakan bahwa itu sudah jelas mereka juga ikut mundur. Lalu kini di dunia abis istana Demon Emperor, Dragon Emperor pun bertanya maksud dari Demon Emperor mengapa menarik mundur pasukan. Kalau mereka bersatu cepat atau lambat mereka pasti bisa mengusir ras manusia dari Primordial Battlefield. Demon Emperor pun menyebut Dragon Emperor bodoh. Apakah Dragon Emperor tidak lihat kalau Jiang Yi sudah bangkit? Meski Jiang Yi hanya level 98 dan tidak sebanding dengan dirinya. Tapi selama dia menjaga ras manusia, serangan mereka tidak akan ada gunanya. Apalagi ada juga sosok itu yang mengawasi. Apakah Dragon Emperor pikir bisa memusnahkan ras manusia? Dragon Emperor yang membuka dimensi untuk kembali ke wilayahnya menyebut Demon Emperor dengan sebutan pengecut. Kembali Demon Emperor menyebut Dragon Emperor bodoh. Bahkan identitas Dragon Emperor sendiri saja tidak dia pahami. Mereka ini cuma pion. Kalau sudah jadi pion, jalani saja perannya dengan benar. Yang penting acting mereka bagus. Kalau sudah kalah, ya terima saja. Saat harus menyerah, ya menyerah saja. Hidup itu lebih penting dari apapun. Kemudian kini berpindah ke Kerajaan Sensia, perpustakaan arsip rahasia. Di saat Moyu dan Meng Anwen tiba, Tetua Dong seketika mengerti maksud dan tujuan mereka, serta mengatakan bahwa semua informasi tentang Demon Slaying Sword ada di dalam sini. Segera Meng Anwen membaca informasinya. Setelah membaca, Meng Anwen pun akhirnya mengetahui bahwa beginilah asal mula Demon Slaying Sword. Dulu ras manusia berhasil mendapatkan sebuah material tingkat mistikal yang jatuh dari langit yaitu Demon Gold. Para pandai besi ras manusia bekerja sama dan menemukan cara untuk meleburnya, yaitu dengan mengumpulkan Blood Essence milik para Demon King. Kekuatan Blood Essence Demon King itulah yang dipakai untuk meleburkan Demon Gold. Waktu itu perang antara pihak abis dan ras manusia terus terjadi tanpa henti. Jiang Yi pun langsung turun tangan dan berhasil mengumpulkan Blood Essence dari 5 Demon King. Setelah melewati proses penempaan, Demon Gold itu akhirnya berubah menjadi Demon Slaying Sword. Dengan Demon Slaying Sword di tangannya, kekuatan Jiang Yi meningkat drastis dan bisa mendominasi medan perang. Tapi di saat yang sama, dia jadi incaran utama para ras demon dan akhirnya gugur dalam sebuah penyergapan yang khusus disiapkan untuknya. Moyo pun kini akhirnya mengetahui bahwa Demon Gold itu material dari luar angkasa. Moyo pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini ada kaitannya dengan perang kuno di masa lalu. Tetua Dong pun mengatakan bahwa ini juga tidak bisa menjelaskan mengapa Jiang Yi mengamuk. Meng Anwen mengatakan menurut catatan, material tingkat mistikal bernama Demon Gold punya kemampuan merusak pikiran, membuat orang jadi lepas kendali dan haus darah. Moyo pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa logikanya, eksistensi seperti Jiang Yi harusnya bisa menahan pengaruh dari Demon Gold itu. Meng Anwen pun membenarkan hal itu, sepertinya ada masalah dengan kebangkitan Jiang Yi. Segera kini Meng Anwen mengajak Moyo untuk pergi ke benteng. Mereka harus meminta Bai Yuan dan yang lainnya untuk lebih waspada. Lalu kini berpindah ke benteng nomor 9. Moyo dan Meng Anwen pun telah tiba di sana. Dan di saat yang sama, Jiang Yi juga tiba di benteng ini. Pertahanan benteng yang merasakan energi jahat seketika mengaktifkan kembali Eternal Great Wall, hingga Jiang Yi tidak bisa masuk. Jiang Yi pun kini mengatakan bahwa dirinya adalah Jiang Yi serta meminta mereka membuka formasi ini. Moyu yang memperhatikan ini merasa aneh mengapa Jiang Yi tidak mengenali dirinya. Kembali Jiang Yi menekankan bahwa dirinya adalah Jiang Yi, dirinya hidup kembali. Buka formasinya dan biarkan dirinya masuk. Hingga kini Eternal Great Wall dilepaskan dan pintu benteng dibuka. Salah seorang profesional yang bernama Wang Lin level 92 keluar dan mengatakan bahwa akhirnya Jiang Yi sudah kembali, serta mempersilahkan Jiang Yi untuk masuk. Sejak kecil dirinya sudah mendengar kisah hebat Jiang Yi. Dirinya selalu berharap bisa jadi profesional sekuat Jiang Yi, agar bisa melindungi umat manusia. Namun di saat itu Moyu segera memberikan peringatannya dan meminta Wang Lin untuk menghindar. Dia bukan Jiang Yi. Namun semua itu terlambat, kepala Wang Lin kini telah terpenggal oleh pedang Jiang Yi. Wang Lin pun bertanya mengapa Jiang Yi melakukannya.
Jiang Yi mengatakan bahwa itu sudah jelas untuk mendapatkan darah tingkat dewa milik Wang Lin. Bai Yuan seketika menyebut Jiang Yi jajingan dan bertanya siapa Jiang Yi sebenarnya. Jiang Yi kembali mengatakan bahwa dirinya adalah Jiang Yi, dewa ras manusia yang adil. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 4 chapter. Sekian dan terima kasih.